Belani Habib sing dibelani apa? Dalam hal ini Iya. apa ruginya? Ruginya apa? Kalau memang Mbak Alawi itu fokus, ya kan? Ya ora apa-apa. Tapi yang memang ternyata tidak putus, kita orang bela di malah kita kontra, malah rugi loh. Aku ngerti, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci kan. Nggak ada ruginya, yang namanya cinta kok. Ya kan? Yang dipersoalkan. Ya Habib, Habib. ya blok Habib. Sak gablek-gableke abadi. Ya ibarat Al-Qur'an disobek lah, tetap itu dimuliakan. Itu kalau yang mempercayai Habib itu Duria Rasul, persoalannya ini diragukan. Fokus nudon. Ya, Enggak, apa rugi ini? Iya. Yang kan mau menggarisbawahi husnudon itu bagi mereka yang nggak mau tertarik kubu-kubu polemik ini, polemik pro dan kontra. Ya. Artinya NU kan terbelah minimal 2 wis, ada Oh, tiga. dari dulu NU ya memang tadi Nggak ada, itu perorangan. Di NU itu nggak ada harus mencintai Habib, nggak ada. Itu kan sih. ajarannya pendiri NU itu. Iya, itu bukan ajaran dari NU secara apa tersirat atau jelas, Oh, nggak ada. NU bukan agama kok, NU dua ajaran kepimen. NU bukan agama, hanya organisasi keagamaan. Lah pendiri NU itu sangat taklim dengan beliau Nabi. Itu karena husnudon. Jadi karena husnudon. Sekarang ketika diungkap bahwa nasabah Lawi, Habib yang mengaku Nabi itu terputus, maka muncul 2 blok, ada yang husnudon, ada yang kontra, ada yang pro, 3. Yang pro itu seperti Idrus Ramli, Uswapi, orang-orang Banten, orang-orang yang ubudiyahnya atau amaliyahnya NU, mereka pro ke Mbak Lawi yang yakin bahwa mereka keturunan Nabi. Kubu yang kedua itu yang mundur, mau nyambung, mau enggak, yang sudah kita cinta sama Habib. Yang ketiga, yang kontra diwakili oleh Gus Fuad, Gai Imad dan seterusnya, dan mungkin saya. Tapi saya juga husnudon. Ya. Tapi tetap saya akan eliminir Habib-Habib yang petakilan. Habib Nah, sahusnudon so ketakilan Habib, ya. putune kanjeng Nabi sampai apa? Nah, itu kan bagi yang yakin. Yang yakin pin. Saiki- dari kau ngomong dewek Habib yang petakilan. Berarti kan mereka sudah yakin dia Bukan, kalau itu dalam konteks husnudon ya. Artinya husnudon sendiri ada celah. Sudahlah, jangan membenci mencinta, jangan masuk ke polemik itu, yang jelas orang NU itu harus husnudon. Husnudon itu artinya ada celah bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Kayak banget di kayak. Saya tahu kenapa dia pro ke Habib, karena gurunya itu Habib. Ya. Iya, saya mencium aroma bahwa dia punya kedekatan dengan Habib yang tanda kutip keturunan Nabi. Jadi dia bela, ya bukan mati-matian, ngotot lah bela Habib. Jadi akhirnya karena terdesak, terus anu husnudon pang keturunan sing jelas kita mendapatkan berkah, yaitu jalan orang-orang NU yang tidak mau terlibat dalam polemik. karepmu kuat lah. Ah, ini orang-orang husnudon. Saudara sama Habib Lutfi. Misalkan memang rungkat ya nasabah Nabi, kita tetap butuh Habib Lutfi itu punya keberkahan yang luar biasa, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa tesis atau penelitian Habib itu bukan keturunan Nabi. Kalau soal husnudon kan jangankan sama Mbak Lam yang mengaku keturunan Nabi. Zaman sahabat kan ada orang rampok mampir, terus air wudhunya diisapkan sama anaknya yang tekor, terus akhirnya bisa jalan kaki. Bukan pernah. Husnudon sama rampok loh. Husnudon apalagi sama Habib. Seperti kayak gue apa dibahas? Ya kalau nggak dibahas kan nggak rame. Artinya apa? Mereka mau takon apa? Tutu takon.
ente kan di pihak yang pro Habib. Ya, kenapa pro? Itu kan menunjukkan bahwa punya perjalanan atau pengalaman hidup dengan Habib. Ya kan? Kata Nabi ya. Ya ana wong ya Pak. Ya, Misal keturunannya Kanjeng Nabi, ya. Nyong sing pro dia Habib. ya, Ternyata bener Habib, orang jadi permasalahan karena memang keturunan. Ana wong, ya. Itu tuh Habib, ya ngakunya Habib. Nyong sing pro, ternyata perkiraannya nyong salah. Ente sing kontra, bener. Tapi agar pas ke posisi Habib kok ente kontra, apa yang akan kamu pertanggungjawabkan pelaku? saya tahu itu secara filosofi lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Bukan salah mencintai. Itu dasarnya. Ternyata aku salah membenci ternyata di akhirat Habib temenan. Iya. Nyo ngerti maksudnya. Kalau salah mencintai, apa salahnya mencintai? Maka dalam bahasa agama namanya husnudon. Muncul statement atau pernyataan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, husnudon. Ya, itu orang-orang NU yang di satu pihak. Iya. Satu pihak lain ada yang kontra, satu pihak yang pro. Lah, pro itu terus bergulir. Sekarang gini, kemunculan Habib itu pada zaman Belanda, dan itu sejarah nggak bisa bohong. Kenapa Belanda mendatangkan Habib? Ya, karena orang-orang Jawa, orang Indonesia, Nusantara khususnya Jawa, itu mereka sangat hormat dengan orang-orang Islam yang dari Timur Tengah, dan itu dimanfaatkan oleh Belanda. Maka lahirlah Habib Usman bin Yahya yang pada waktu geger Cilegon, dia memberi fatwa haram hukumnya melawan Belanda, pemerintahan yang sah, dan itu sangat menyakiti orang-orang Islam di Cilegon, di Banten pada umumnya. Lah Habib, ada pernyataan dari Gus Wafi ketika tanya sama Habib Lutfi, itu gini, kenapa Durya Wali Songo itu nggak dipanggil Habib? Ini Gus, karena kalau Durya Wali Songo dipanggil Habib, mereka akan dikejar Belanda, sama-sama keturunan Nabi. Lah logika terbaliknya, loh kok sama-sama keturunan Nabi yang menyembunyikan identitasnya Durya Wali Songo, mereka yang dari Baklawi tidak menyembunyikan, malah nyaman dengan Belanda. Ini secara politik, lepas dari nyambung atau enggak, artinya Baklawi itu ada koneksi dengan Belanda. Tujuan Belanda itu agar orang-orang pribumi tidak melawan Belanda. Salah satu contohnya adalah Habib Usman bin Yahya, Pangeran Diponegoro. Berarti ente bahas asal usulnya Habib. Toh? Ya itu rentetannya, Iya. kaitannya banyak sekali yang akhirnya meragukan. Oh pantesan. Lah orang Indonesia ini sudah terbius selama ratusan tahun dengan Habib. Terbius, ngalah berkah. Lah ini munculnya Kiai Imad ini membuka mata semua orang pribumi. Oh selamat doktrin. Belajar sama satu Habib lebih baik daripada 70 kiai walaupun Habibnya bodoh. Terus doktrin apa lagi? Kuburan-kuburan. Ya, Singa Barong diganti Habib Umar bin Yahya utawa sapa Durya Keraton Jogja ora trimo, di tengere dicaputi. Nah itu doktrinasi dari Habib yang sudah berhasil ratusan tahun. Termasuk betapa menyakitkannya saat Habib Rizik menyerang NU. Gus Dur dibuta-butakan, bukan hanya buta mata tapi buta hati. Habib Bahar kayak apa? Lah itulah yang mendorong Kiai Imad. Oh, apa benar keturunan Nabi itu semacam ini sepak terjangnya doktrin. Yang terbaru Habib Toha ning Cirebon, ya jamaah dewek bisa. Ya itu. Lah Kiai Said yang jelas keturunan Nabi itu nggak mungkin murtad. Anak Habib ning Solo sing dadi pendeta. Nah itu kan semakin menguatkan penelitian Kiai Imad. Oh jangan-jangan iya ya bukan keturunan Nabi. Iya, Pak. Hari kanda istilah Habib itu dari Belanda. Ya, mungkin terserah. Yang Pak ngomong seperti itu terserah. Diskusi. Ya. Karena Habib itu berasal dari Belanda, monggo. Sama saja dengan wong sing haji. Ya. Indo wong Indonesia mangkat haji, balik
ini gede-gede orang diundang kaji, nggak anaknya ini Indonesia, Ya. diundangnya kaji, kayak buat. Jadi hari ente ngomong masalah Habib itu bukan keturunan Habib, bukan keturunan apa, itu juga terserah ente, bebas. Ya memang bebas. Makanya tanggane nyong sekarang Habib ya anak. Di tanggane nyong. Dia tetap orang Bapak biasa. anak arene Idris. Kayak aku. Anak arene Habib. Diundang Habib Idris. Iya mulai. Hadirin nyong, ya tanggane nyong. Ya. Butuh keturunan kiai, ben diundange Gus darani Agus. Tangannya nyong. Siapa Nabi? Guys, Nabi Dawud. ini ternyata saya kira mau mengeluarkan argumen yang bisa apa ya? Bisa mempengaruhi saya apa ya, tapi malah plesetan, yon guys. Ya guys, sekali lagi nih closing, ini adalah diskusi atau perdebatan kecil di tongkrongan warung kopi guys. Ini tongkrongan warung kopi pinggir jalan raya Pantura Jakarta Surabaya. Jadi ini jalur Jakarta Surabaya. Ini adalah orang-orang NU yang biasa nongkrong di sini. Tadi spontan sempat bahas nasab Bahlawi, tapi intinya saya dari pengamatan saya orang NU itu ada 3 dalam menanggapi polemik nasab Bahlawi. Ada yang pro, ada yang kontra, dan yang terakhir ada yang netral. Yang netral ini biasa yang disebut oleh Gus Yahya husnudon aja lah, atau dalam bahasa sekarang ada istilah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Tapi ada celah juga, artinya tidak yakin bahwa nasab Bahlawi itu nyambung. Yang terakhir ini hanya obrolan biasa ya guys, tidak mengurangi rasa hormat jasa-jasa dari ulama Bahlawi yang sudah luar biasa dalam memperjuangkan agama Islam di Indonesia. Ini bukan ditanggapi dengan kebencian ya guys ya, tapi dengan ilmiah, sebagaimana Gus Rumel dengan Kiai Imad, mereka saling adu argumen dengan data-data ilmiah, bukan dengan emosi seperti kupu-kupu Habib itu, yang Habib Bahar, Habib Safalah, pakai emosi. Tanggapannya pakai emosi, tapi ini dalam rangka ya itu untuk meramaikan saja. Terima kasih. Pesan terakhir sebelum meninggal, bela Habib ya, bela Habib. Ini pro Habib, ini juga pro Habib, saya sendirian yang kontra. Cuma kalau yang benar-benar yakin itu kubunya Idrus Ramli, Gus Wabi. Terus kalau di Banten ada Buya Kurtubi dan lain-lain. Yang husnudon, yang netral ya ini nih orang-orang NU yang militan pada pemilu ini. Statementnya apa, mau Kiai Mustamar, Kiai Said ora doyan kalau dukung Muhaimin. Ora seneng ning Anise, karena apa? Dia simbol politik identitas yang pada 2019 bagaimana orang-orang NU pergerakan berperang dalam tanda kutip ya, orang-orang PKS. Kok sekarang Caimin ikut PKS? Itu sangat menyakitkan buat mereka-mereka orang NU yang militan. Cukup dulu, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, ajak lalen.